kita bisa berempat ini, bisa tektok ini, Prof. Imam, Prof. Andi. Ini saya dan pendengar semua ini pasti kurius betul nih Pak, pengen tahu gitu ya. Karena memang ini ditunggu-tunggu gitu ya. Saya nggak berpanjang kalam lagi. Monggo kami persilakan Pak Andi Wardihan untuk apa ini yang mau disampaikan nih Pak terkait dengan Argentum karena Bapak sudah pernah menggunakannya. Silakan Pak Andi Wardihan. Terima kasih Pak Egisan, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Terima kasih bahwa pandemi COVID ini eh, cukup memprihatinkan, eh, mengganggu kehidupan kita ini. Ya, Oleh karena betul. itu ada dua prinsip bahwa bagaimana kita tidak tertulari oleh virus COVID, Ya. dan yang kedua adalah bagaimana tidak menularkan Hmm. virus ini. Hmm. Nah, toh kalau tertularkan maka bagaimana ini tidak memberikan gejala klinik, ya, tidak Hmm. memberikan dampak secara fisik ataupun memberikan dampak fisik tapi ringan, Ya. sedang sampai berat. Nah, selama ini saya diperkenalkan produk ini oleh Pak Edi Juito setahun yang lalu, Pak. Oh. Jadi Oh. saya menggunakan sebagai hand sanitizer, Oh, ya, karena ya, ya, ya. eh, karena produk ini kan tidak mengandung alkohol. Nah, Ah, betul. namun di samping itu saya gunakan untuk hand sanitizer itu juga sekali-sekali membersihkan hidung menggunakan ini, spray Hmm. ini, semprot Disemprot aja ya Pak ya. semprot Ah, semprot ke hidung. ya. Nah, namun demikian sambil menggunakan ini saya juga mencoba mencari jurnal-jurnal berkaitan dengan itu, dan banyak hasil-hasil riset yang menuliskan bahwa ini seperti apa disampaikan Pak Edi tadi, Hmm. terutama menjelaskan bagaimana mekanisme silver nanopartikel ini eh, mematikan virus itu. Yang pertama adalah membuat membran virus itu menjadi lisis, menjadi rusak, Rusak ya. sehingga Ah. sehingga dengan mudah masuk ke dalam inti sel, Hmm. sehingga dia merusak RNA, ya, sehingga dengan demikian maka virus ini tidak bisa berkembang biak, tidak bisa memperbanyak diri karena dia rusak gitu. Nah, itu jurnal tahun kemarin, itu satu dia tulis sebagai silver nanoparticle sebagai versi untuk antivirus, ya. Hmm. Dan saya kira mungkin sudah dikirimkan oleh Pak Edi. Ya. Nah, jadi selama setahun ini Pak, saya menggunakan ini bolak-balik Jakarta, Makassar, ya. Hmm. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Namun 3 minggu yang lalu putra saya ini yang yang membawa pulang ke rumah virusnya. Oh. Nah, tanpa tanpa ketahuan, kena pindah ke ibunya, ya otomatis pindah juga ke saya. Jadi dari putra yang bungsu itu pindah ke nyonya, nyonya pindah ke saya. Dan alhamdulillah 1 minggu kami isolasi mandiri minggu lalu, dan hari Jumat kemarin saya PCR kembali Pak, dan hasilnya negatif. Dan ya secara 1 minggu enggak ke kantor, sekarang ini sudah di di kantor Pak, alhamdulillah, dan sehat walafiat. Demikian barangkali Pak Lesia yang Ya, dari saya. Legisan. Terima kasih Pak Jadi, Legisan, ya Pak Prof maaf. Andi itu langsung minum Pak setiap hari gitu, pagi, sore, Eh, malam itu gimana Pak? ya jadi waktu Mas positif itu saya minum 3 kali sehari Pak. Oh. Ya 3 kali sehari, ya 2 sendok sendok makan, ya. Dan Ya. tentu dengan menambah sari buah, ya, Hmm. memperbaiki daya tahan tubuh dengan yang lain, protein-protein, akhirnya Hmm. cepat Pak. Saya Oh. otomatis demam itu kira-kira 3 hari, flu 3 hari, sudah itu sudah. Jadi kombinasi dengan beberapa
vitamin maupun dengan sari buah. Luar Itu Pak. biasa, luar biasa. Ya, Alhamdulillah jadi ya. Aha. ya alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. kasih Pak, Pak. terima kasih banyak Pak Andi Martihan. Saya kira nanti Ya, kita akan tanya-tanya lagi ke Bapak. ya, ya. Tapi kita mau dengar dulu nih dari Prof. Imam nih, Guru Besar UIN Malang yang juga penyintas ya, dan berkenan pula hari ini untuk testimoni. Saya kira ini kami patut berterima kasih sekali nih, Prof. Imam. Monggo kami berikan waktu untuk Prof. Imam. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Edi Waalaikumsalam. dan juga panitia untuk mengundang saya. Saya sejak awal itu selalu ajak keluarga saya untuk melakukan dua hal. Yang pertama secara fisik ya, mengikuti anjuran dari kesehatan agar menjaga jarak, lalu kemudian juga cuci tangan, kemudian pakai masker, itu sudah saya lakukan untuk hati-hati. Juga berdoa, tapi ternyata juga masih kebobolan gitu. Oh, iya. Jadi masker lalu cuci tangan dan jaga jarak itu sebetulnya bukan satu usaha, tetapi tidak jamin sebenarnya. Contohnya ya saya sendiri sudah kayak begitu disiplin, kalau lupa cuci tangan, lupa masker, saya diingatkan oleh istri saya, anak saya ternyata masih kena. Nah, mula-mula anak saya gitu yang mungkin merasa sakit, lalu kemudian swab, ternyata itu positif gitu. Akhirnya saya ngundang dokter dari rumah sakit untuk swab di rumah, seluruh isi rumah saya swab, ikuti swab itu, ternyata positif semua gitu. Saya, istri, anak, lalu menantu, pokoknya semua seisi rumah itu positif seragam, sama-sama merasakan. Di tengah-tengah suasana seperti itu, saya telepon Pak Imbang Jaya di Jakarta itu. Oh, Pak Imbang Jaya. Itu sahabat saya juga, itu senior saya, Pak Imbang Jaya. Lalu kemudian saya disuruh hubungi Pak Edi Juwito, yang di Malang katanya. Ternyata setelah telepon itu, saya sudah lama kenal beliau itu kan. Sudah lama kenal sama beliau itu. Beliau ingat saya, lalu saya aja yang lupa gitu kan, karena sudah tua. Nah, lalu kemudian saya dikenalin itu Argentum ini. Nah, ketika itu saya baca itu diberi jurnal kan. Biasanya kalau orang kampus itu kan jurnal itu kan mesti dibaca, tidak segera. Nah, lalu kemudian setelah itu saya baca, kan sebetulnya obat semacam ini kan banyak berseliweran, berjenis-jenis. Ya, semua baik, semua baik. Tapi ada kelebihan saya lihat, itu cepat gitu kan. Kata saya baca itu cepat menyembuhkan. Pak Edi juga jelaskan cepat. Gitu. Itulah lalu kemudian saya minta Pak Edi kalau itu tolong saya dikirim. Akhirnya dikirim beberapa botol, lalu kemudian saya pakai. Saya rasakan dari hari ke hari kok tambah enak gitu kan. Alhamdulillah. Apalagi Pak Edi ini orangnya baik sekali gitu. Setiap pagi saya sudah dicek, siang dicek, malam dicek, sudah minum belum gitu kan. Masih Jadi Pak Edi mungkin melihat saya itu orang tua, jadi harus perlu dicek gitu kan. Pagi awal-awal itu 4-5 sendok gitu, lalu kemudian sudah enak, setelah enak dikurangi tinggal, lalu kemudian 1 sendok. Ya saya ikuti guru saya itu gitu kan. Ternyata beberapa hari yang lalu setelah di swab lagi, ternyata sudah negatif semuanya itu. Alhamdulillah. Karena itu ya saya lalu jadi percaya gitu, karena kalau teman-teman tadi dari kampung sakit, ya sudahlah kita kirim Argentum, nggak bilang gitu. Rasanya seperti itu. Nah, dari mana gitu bisa percaya? Dari saya sendiri, tak bilang gitu kan. Kalau orang kampung kan nggak baca jurnal, iya. Berdasarkan pengalaman, saya ini berdasarkan pengalaman, jadi bukan berdasarkan cerita, gitu kan.
Kalau pengalaman itu kan karena sudah mengalami dan tidak saja tahu, tapi merasakan. Sudah merasakan, bukan hanya tahu, tapi merasakan. Nah, karena sudah merasakan kan jelas itu kan. Saya kira itu aja, dan alhamdulillah Pak Edi Juwito bahwa keluarga saya sudah negatif semua. Alhamdulillah, alhamdulillah bro. Kemarin saya sudah sembuh dikirimi 1 dus gitu kan oleh Pak Juwito. Tapi ini bisa saya berikan pada teman-teman yang sakit. Saya kira itu, saya ingin ucapkan terima kasih pada Argento, dan ternyata memang cepat sembuh, dan itu sudah dites pakai swab ternyata juga negatif. Masya Allah, Masya Allah. Saya kira itu, terima kasih, saya menjadi tahu dan saya menjadi merasakan karena mengalami. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Prof. Imam, terima kasih banyak. Ini testimoni yang benar-benar jujur ini dari seorang guru besar loh ini. bukan karena ada motivasi apa-apa, kecuali motivasi untuk berbagi dan meyakinkan kepada kita semua. Tapi jadi bukan karena ada apa-apa. Iya, bukan karena ada apa-apa, betul. Saya karena ini juga saya beli pada Pak Edi. Berapa Pak Edi? Saya tidak mau gratisin. Iya. Jadi saya ngomong begini bukan karena dibayar. Betul, itu dia. Jadi ini testimoni yang luar biasa Pak Edi, dari seorang guru besar yang sangat ikhlas untuk menjelaskan ini ke kita semua. Ya. Saya berkali-kali Pak Legisan, saya kalau ada yang japri dari networknya Prof Gun atau dari siapa gitu ya, Mas Ibang gitu ya, itu saya beri penjelasan rinci dan saya beritahu, saya nggak jualan obat, saya ini nawarin solusi gitu. Betul. Kemudian apa? Mohon maaf Prof, Prof itu saya beritahu, Prof, kalau Prof mau mengganti ongkos produksi, monggo. Itu tidak ganti jam, itu menit berikutnya sudah ditransfer sama Prof. Karena apa? Ini ada panti asuhan di Bandung itu yang anak panti 80% dan seluruh pengurusnya COVID. Lah itu kalau semacam itu kita gratisin Pak, kira-kira gitu. Karena itu Pak Edi, saya senang sekali kalau disuruh untuk beli gitu kan. Kalau nggak beli, ini kan alhamdulillah. Gratisi kan gitu. Tapi kalau saya juga ikut beli kan, ini memang kalau kita bersama kan itu. Ya. Apa-apa kan begitu. Pak Edi, nah ini Prof Ardian ini itu teman dosen para dokter itu kalau kena COVID larinya ke Prof Ardian. Iya. Pak Edi, saya ada mau nanya ini, mewakili hadirin juga ini, teman-teman yang ada di chat ini. Ini Prof Imam sama Pak Wardian ini, kalau kita minum itu ada kontraindikasi nggak ya? Misalnya kan ada yang komorbid ya, misalnya ada bawaan sakit ini, sakit itu, atau juga dia sedang konsumsi obat lain gitu. Dan juga apa anak-anak bisa nggak ya? Kan ada anak umur setahun, 1,5 tahun sudah kena COVID juga. Gimana itu Pak Edi, Prof Imam sama Pak Wardihan? Monggo Pak. Ini kita kan dasarnya jurnal yang dilaporkan itu tidak diberitahukan secara jelas punya efek samping. Itu pertama. Nggak ada efek samping ya Prof ya? Ya boleh dikatakan demikian. Dan baca terbaru itu kalau misalnya bakteri di dalam perut itu berkurang karena argentum gitu ya, karena nanosilver ini, cukup ditambahi bakteri baik minum Yakult Pak. Jadi murah meriah itu. Atau ada efek samping. Satu lagi itu yang probiotik SB sari buah itu bagus ya Pak Edi ya? Kelihatannya itu bagus karena itu kan bukan bakteri patogen. Di dalam perut itu kan ada 3 macam. Bakteri baik, bakteri buruk, bakteri netral. Kalau kita sakit perut itu yang netral jadi buruk Pak dia.
maka mekanisme perut kita dibuang, maka kita mencret itu sebetulnya buang bakteri buruk. Satu. Kemudian tadi terbukti bahwa nanosilver particle ini membunuh virus, bakteri, dan jamur, ya kan? Yeah. Sehingga ini penggunaannya sebetulnya luas. Yang lain-lain nggak usah deh. Yang ini kita fokus virus. Nah, kalau komorbid itu ya malah bagus, Mas. Gitu loh, ya. Ini tadi ada yang tanya sudah sembuh COVID, paru-parunya masih ngeflek. Ya nanti Pak Tamrin Bahri suruh diminta testimoni nanti. Kira-kira gitu. Baik. Gitu, kira-kira gitu ya. Monggo Pak Imam, ada mau ditambahkan, Prof. Imam? Terima kasih saja. Jadi saya efek samping tidak terasa ada apa-apa. Jadi enak. Yang paling seneng itu saya selalu dicek oleh Pak Edi. Sudah minum belum pagi? Siang, malam itu selama beberapa hari sampai akhirnya sembuh. Lalu sekarang sudah negatif semua. Alhamdulillah. Ya. Tapi Pak Edi, nanti kalau masyarakat luas pakai Argentum, apa Pak Edi mau ngecek juga? Saya handphone saya itu kegiatan akhir-akhir ini mulai subuh sampai saya tidur malam itu kerjanya yang layani orang urusan COVID. Iya. Kira-kira gitu. Luar biasa. Pak Wardihan, Profesor, monggo Pak, ada tambahan? Ya, jadi di dalam mekanisme obat itu kan ada tahapannya, Pak. Jadi mulai di tingkat hewan ya, sampai uji klinik. Untuk ini memang belum dilakukan uji klinik. Ya, jadi jurnal yang ada memang hanya di tingkat laboratorium. Tapi dari penjelasan dari jurnal-jurnal itu meyakinkan kami bahwa ini bermanfaat ini. Nah, mungkin dalam keadaan emergensi tidak perlu kita lihat uji kliniknya. Ya, sama dengan vaksin yang ada sekarang ini kan mekanisme emergensi semua yang dipakai. Nah, mungkin juga Argentum ini bisa kita menggunakan mekanisme emergensi. Otoritas emergensi digunakan sehingga bisa memberi manfaat. Karena dari sekian banyak orang yang saya lihat juga terpapar COVID, mungkin saya yang paling cepat ini paling cepat pulih, Pak. Recover ya, cuma 3 hari kira-kira, flu itu 3 hari. Sudah itu enggak ada lagi. Dan hanya sisa menunggu PCR ya. Tunggu PCR sampai 1 minggu, PCR kembali, alhamdulillah negatif. Dan kami 3 orang di rumah sudah baik semua, Pak. Terus gini, Prof, saya ingin tanya sama Prof Ardian. Prof kan paham tentang rumah sakit. Situasinya segawat apa sih, Prof, sekarang? Kalau katakan bornya sudah 80% lebih, kemudian desain ICU itu hanya 8% dari rumah sakit, terus katanya sudah di lorong-lorong, segawat apa sih Prof sekarang ini, Prof? Ya, makasih Pak Edi. Jadi kan kalau terpapar dengan virus COVID ini kan ada yang bergejala, ada yang tidak. Ya, jadi kalau tidak bergejala itu kan yang kita sebut selama ini kan OTG ya. OTG. Ya. Nah, ini yang bahaya nih kalau tidak bergejala sehingga dia bisa menularkan kepada orang lain. Itulah perlunya preventif. Jadi menjaga menggunakan masker, cuci tangan, kemudian itu supaya tidak menularkan orang lain. Atau kalau bergejala ringan sedang berat, inilah yang harus kita kendalikan, Pak. Kalau ringan bagaimana tidak jadi sedang tidak jadi berat. Sebab kalau sudah sedang maupun berat, ini kan harus masuk rumah sakit, Pak. Ya, jadi kalau isolasi mandiri kan di rumah mungkin yang ringan. Nah, makanya yang ringan inilah yang dikelola betul supaya jangan menjadi sedang maupun berat. Sebab kalau berat nanti kan masuk ke rumah sakit, ICU-nya terbatas dan fasilitas yang lain, oksigen, kalau kita lihat berita-berita oksigen habis dan lain semuanya jadi sulit, Pak.
Oleh karena itu kita berupaya jangan sampai kita masuk ke yang sedang maupun yang berat, karena fasilitas rumah sakit pasti tidak cukup. Ya, saya melihat 2 hari kemarin di Sarjito itu sampai dirawat di lorong-lorong ya. Oh, di Rumah sakit. emperan-emperan gitu ya, di lorong-lorong ya Pak? Emperan, ya emperan-emperan. Jadi aja kan tidak cukup, karena memang rumah sakit, ketersediaan rumah sakit itu hanya kan 8% dari tempat tidurnya itu untuk ICU. layanan ICU. Nah kalau berat ini butuh ICU Pak. Ya. Makanya kewalahan sekarang rumah sakit ini karena ICU tidak cukup. Saya beberapa kali mendapat telepon dari sahabat minta dicarikan ICU, tapi gimana kalau penuh Pak? Tidak mungkin kita minta dikeluarin orang yang sudah di dalam. Iya, betul. Baru memasukkan sahabat. Nah, sama juga keluarga saya minggu kemarin di Lampung meninggal karena tidak sempat lagi sampai di ICU Pak. Karena dia antri masuk. Nah ini mudah-mudahan kita semua tidak sampai pada fase itu. Ya, tentu dengan apa pengendalian dan pencegahan yang harus kita lakukan. Baik. Barangkali, Pak. Prof Wardihan, saya mau nanya lagi, Prof. Ini kan saya di rumah saya ada banyak botol ini, Pak. Jadi nyimpannya juga enak ya, Pak Edi ya. Jadi tidak harus di tempat yang kulkas super dingin gitu ya, di tempat biasa aja juga bisa ya Pak Edi ya? Ya, asal jangan, kenapa kita pakai warna ember coklat itu, supaya tidak terpapar langsung sinar matahari. Itu saja. Jadi disimpan di suhu kamar, di lemari saja Pak Likisan. Itu bisa ya? Yang kedua, mengenai expirednya ya sak lawase gitu ya. Sak lawase. Ini luar biasa ini. Iya, wes. Satu lagi gini Pak Edi dan Prof Wardihan. Ini kan kalau kita dirawat itu ya, apalagi sudah ada dokter yang nangani. Kan kita itu suka ada larangan, udah pokoknya obat yang lain nggak usah dulu gitu. Pakai obat yang dikasih dokter hari ini aja, kan gitu. Sehingga banyak teman-teman kita itu yang agak takut juga mengkonsumsi bersamaan gitu. Mau sembunyi-sembunyi gimana, mau minta ijazah dokternya gimana, itu gimana itu Pak Wardihan? Karena Argentum ini kan belum ada uji kliniknya Pak. Jadi ya itu dewe-dewe. Jadi silakan ditanggung sendiri. Ya, secara itu memang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa untuk tahapan obat itu kan sampai uji klinik, sampai pada post marketing. Ya, tapi ini kan minuman ya memang dulunya ini silver ini digunakan untuk luka bakar dulu Pak, dulu zaman dulu. Tapi setelah berkembang ilmu pengetahuan, saya coba baca jurnal-jurnal, maka banyak digunakan itu untuk bakteri, virus maupun jamur, ya seperti itu. Itu Pak Edi. Ya. Baik. Mungkin saya tambahi kalau persoalannya begini, satu bahwa ada memang obat antivirus di rumah sakit, tapi saya mendengar informasi langsung dari Prof. Bisri, mantan Rektor Umbra, ya, itu adik dan adik iparnya tuh ketika di rumah sakit ditelepon, Prof. Bisri, ini ada alternatif yang 10 juta, 18 juta, ada yang 70 juta. Itu pun meninggal Pak mereka. Nah, kemudian kalau dibaca ngikuti Diswe Pak Dahlan Iskan, itu obat virus itu harganya 22 juta Pak. Ya, itu pun langka dan banyak kosong. Nah, kalau saya dituntut sama akal sehat gitu ya, sederhana aja, saya ini engineer gitu ya. Ini kemungkinannya hanya 2, hidup atau mati. Lagi itu kalau masih mikir efek samping itu loh.
Gitu loh Mas. Ya, sehingga apa? Bahwa jurnal mengatakan itu efek sampingnya ada pun sangat ringan, gitu loh ya. Nah, oleh karena itu bahwa ini kondisi darurat, emergensi, dan kalau kita bimbing dokter itu sampelnya untuk modeling itu paling 300-350 untuk modeling cukup. Nah ini 20.000 lebih loh. Lebih dari cukup. Jadi bukan dokter gitu. Iya, kali berapa itu dan masih terus gitu loh. Nah, lah kok orang-orang kok masih Mbak Google yang ini katanya timbal macam-macam ini loh. Kadang-kadang gimana ini gitu loh Mas Tegisan gitu. Betul. Makasih banyak, makasih Pak Edi. Ini luar biasa Pak Edi, Prof Wardihan dan juga Prof Imam, Masya Allah. Terima kasih banyak. Saya diingatkan waktu lagi nih Pak Edi.